Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini marilah kita perbaiki diri kita masing-masing, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah-perintahnya dan juga tidak bermaksiat, senantiasa meninggalkan apa yang dilarangnya. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berada di penghujung tahun 1446 Hijriah. Jumat ini adalah Jumat terakhir karena Jumat akan datang sudah tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Para jamaah sekalian, ada baiknya gitu kita berintrospeksi diri, muhasabah, menghitung-hitung di akhir tahun ini seberapa banyak, sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berapa banyak maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Maka ibadah yang sangat menentukan kita nanti
baik di dunia maupun di akhirat adalah sholat. Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kita semua, dan kabar ini menakutkan bagi kita semuanya. Kenapa? Beliau pernah mengabarkan bahwa ada seseorang yang ibadah sholatnya selama 60 tahun tidak diterima oleh Allah, satu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Inna rajulan la yusolli sittina sanatan." Ada seorang hamba Allah sholat selama 60 tahun, ibadah sholat selama 60 tahun, tapi ma tuqbalu lahu sholatun, tidak diterima sholatnya, satu pun tidak diterima sholatnya. Berapa ribu sujud, berapa ribu ruku, tapi satu pun tidak diterima. Ini kita khawatir semua dengan ibadah kita selama ini. Apa alasannya? Kata Rasulullah, la'allahu yutimur ruku'an wa la yutimur sujudan, yutimur sujudan wa la yutimur ruku'an. Bisa jadi bahwa orang itu menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya, atau sempurna sujudnya tapi tidak sempurna rukuknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau orang yang sholat kilat cepat, itu biasanya ketika dia sujud terangkat kakinya. Kalau terangkat kakinya ketika sujud, maka sujudnya tidak memenuhi. Karena apa? Arkanus sujud sab'atun. Rukun sujud itu ada 7. Kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki, ujung kaki, dan dahi. Kalau salah satu ketika sujud kita tidak menempel pada bumi atau sajadah, maka sujud kita tidak sempurna. Atau ketika ruku terlampau ke bawah atau terlampau ke atas, tidak sejajar ketika ruku. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarul muslimin, wahai orang-orang Islam, la sholata liman lam yuqimu sulbahu fi sujudi wa ruku'i." Tidak dianggap sholat orang yang tidak menegakkan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sholat itu memang harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak boleh asal-asalan, karena ibadah yang menentukan kita nanti apakah di dunia dan akhirat kita beruntung, yaitu sholat. Rasulullah bersabda, "Awalu man yuhasabu yaumal qiyamati as-sholah, fa in saluhat saluhat sairu amali, fa in fasadat fasadat sairu amali." Pertama kali yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholat itu baik, maka amal semuanya menjadi baik. Dan jika ibadah sholat itu buruk, maka amal semuanya menjadi buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada zaman Rasulullah SAW ada seseorang yang masuk masjid, terus orang itu sholat di pojokan.
Selesai sholat, dipanggil oleh Rasulullah, irji fasholli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Rupanya orang itu sholatnya tidak tumaninah, kilat. Setelah sholat kedua kalinya dipanggil Rasulullah, irji fasholli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi karena sesungguhnya kamu belum sholat. Diulangilah ketiga kali. Dan setelah sholat diulangi ketiga kali, setelah sholat dipanggil oleh Rasulullah, irji fasholli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi sholatmu. Kemudian si laki-laki itu, wallah ya Rasulullah, bagaimana sholat yang baik? Mohon diajari supaya saya sholat benar. Sehingga Rasulullah di dalam hadis cukup panjang, kata Rasulullah, ketika kamu ingin mendirikan sholat, sempurnakanlah wudhumu. Kemudian berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, dan membaca surat-surat yang ringan yang engkau hafal. Kemudian sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah dengan tumaninah. Kemudian juga sumasjud hatta tatma'inna sajidah. Sujudlah sehingga tumaninah. Artinya di dalam sholat mulai takbiratul ihram sampai dengan salam, yang menjadi rukun sholat adalah tumaninah. Kalau kita sholat tidak tumaninah, maka mengurangi rukun sholat. Sujud dengan tumaninah, rukuk dengan tumaninah, iktidal dengan tumaninah, dan terusnya. Apa itu tumaninah? Berhenti sejenak, minimal mengucapkan subhanallah rabbinal azim wa bihamdi 3 kali. Dan laksanakanlah sholat ini tidak terburu-buru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sholat itu tidak sekedar bacaan dan gerakan. Kalau sholat hanya bacaan dan gerakan saja, maka sholat itu tidak ada roh. Tidak ada roh, hampa. Oleh karena itu maka sholat itu harus dengan khusyuk. Allah memuji di dalam Al-Quran. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang beriman yang mereka di dalam sholatnya dengan khusyuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa ada seorang ulama salaf. Beliau ditanya, wahai Syekh, bagaimana Syekh sholat bisa khusyuk? Maka Syekh itu salafus soleh menjawab, ketika aku sholat menghadap kiblat, aku membayangkan Ka'bah ada di depan saya, dan ketika aku sholat, aku membayangkan Sirat di bawah telapak kaki saya. Sirat adalah titihan yang kecil, sulit dan tajam. Kemudian di bawahnya adalah api neraka. Ketika sholat membayangkan di bawah telapak kakinya terdapat Sirat. Kemudian di sebelah kanan aku bayangkan ada surga, dan di sebelah kiriku ada neraka.
Dan kemudian di belakangku ada 2 malaikat yang memperhatikan aku ketika sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita sholat membayangkan bahwa di belakang telah diawasi, merasa seolah-olah diawasi oleh 2 malaikat, maka kita akan sholat dengan sepenuh hati, dengan khusyuk dan ikhlas, tidak terburu-buru. Kenapa? Jadi sederhana sebenarnya. Sholat ikhlas itu seperti apa? Sholat ikhlas itu adalah ketika kita sholat tidak ingin terburu-buru selesai. Tidak ingin terburu-buru selesai. Kenapa? Menikmati bagaimana bacaan-bacaan yang kita baca, gerakan-gerakan yang kita baca. Jangan sampai kita, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat. Seperti apa sholatnya? Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam benak kita, mana mungkin kita bisa khusyuk A sampai Z. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika beliau sholat, kemudian dijanjikan Nabi diberikan sorban. Selesai Ali bin Abi Thalib sholat, kemudian ditanya oleh Rasulullah, wahai Ali, sorban yang mana yang kamu pilih? Dia langsung jawab, yang hijau. Kenapa? Karena ketika sholat Ali sudah membayangkan, nanti kalau saya ditanya tentang sorban, saya milih sorban yang hijau. Para jamaah sekalian rahmati oleh Allah, jangan putus asa. Sholat ingin menjadi khusyuk perlu proses. Tidak ujuk-ujuk langsung khusyuk, tidak. Perlu proses. Ada orang yang memberikan analogi. Ketika kita sholat, pikiran kita keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Orang yang memberikan analogi seperti seorang ibu yang melepaskan anaknya lari, ketika jatuh ibu itu mengejar, ketika jatuh ibu itu mengejar. Artinya apa? Bahwa ketika sholat kita, suatu saat pikiran kita keluar dan kembali, bahwa kita ingat kepada Allah, bahwa kita sedang sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah sholat adalah ibadah yang paling utama, yang paling baik. Karena apa? Ibadah-ibadah yang lain itu apabila ditinggalkan, orang itu tidak menjadi kafir. Orang tidak zakat, masih Islam dia. Orang tidak ibadah haji umroh, masih Islam dia, masih muslim dia. Orang tidak baca Al-Quran, masih muslim. Orang tidak puasa, masih muslim. Orang tidak zakat, masih muslim. Tapi kalau orang yang tidak sholat, nah itu dia kafir. Sebagaimana Rasulullah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat. Wa man tarakaha muta'ammidan faqad kafar. Yang bisa membedakan orang muslim dan non muslim adalah sholat. Kalau orang muslim sholat, kalau orang non muslim tidak sholat. Fa man taraka faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja, muta'ammidan, sengaja, maka dia adalah kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ibadah sholat adalah ibadah yang bisa menegakkan agama. Maka kondisi apapun kita tetap wajib sholat. Maka perintah sholat itu, kalau sholatlah semampumu,
Tapi kalau puasa apabila mampu. Kalau tidak mampu nggak usah puasa. Zakat apabila mampu. Kalau tidak mampu tidak usah zakat. Haji umroh apabila mampu. Kalau tidak mampu tidak usah haji dan umroh. Tetapi sholat semampumu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir tahun ini kita wajib mengevaluasi diri kita agar perpindahan tahun ini menjadi bahan pemikiran kita, bahan analis renungan kita, agar masuk tahun baru nanti kita lebih baik sholat ibadah kita secara kualitas maupun secara kuantitas. Semoga Allah membimbing kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqul qali asdaqasta wa li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Para jamaah sekalian, mari kita hadapkan hati kita, wajah kita, diri kita secara total memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warhamna fa innaka khairur rahimin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin waddina wadina minal qawmiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkur washkuru ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان